Jadi Bondowoso itu sedang geger karena dimana kabarnya itu ada pendoktrin yang ada di desa Bercak yang berada di Bondowoso itu menyatakan hijrah keluar dari kepahaman takfiri di dalam Islam Jamaah Jukam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat wa fi barakatillah, dan kita terus semangat untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Karena pada dasarnya kita itu dulunya berada di dalam Islam Jamaah Jukam 354, dan di situ kita sebagai adalah para mantan pendoktrin dari ketika waktu kecil sampai kita itu sudah beranjak sampai hijrahnya itu sudah lama sekali ya, sudah beberapa puluh tahun. Seperti saya ini, itu saya adalah termasuk dulunya itu bibit unggul di dalam Jukam, yang pada sejak lahir itu saya sudah cepat di dalam Jukam, sampai akhirnya saya itu memutuskan untuk keluar dari Islam Jamaah Jukam 354 itu setelah 25 tahun mengikuti kegiatan di dalam Islam Jamaah. Dan di dalam video ini dan video-video sebelumnya, dan akan video terus tanpa terkecuali, dan di situ berada di channel ini itu semata-mata di sini kita mengingatkan atau sebagai peringatan atau sebagai suatu pemberitahuan atau informasi bahwasannya kita itu tetap sayang kepada para saudara tua kita. Di situ menginformasikan tidak untuk menjelek-jelekan. Di sini tujuan kita itu tidak menjelek-jelekan kepada saudara tua, akan tetapi di sini video-video ini untuk mengedukasi kepada saudara tua khususnya, dan juga kepada untuk orang selain di dalam Jukam itu, agar mengetahui sebelum mengajak apabila diajak untuk masuk ke dalam Jukam, bahwasanya di dalam ajarnya Jukam itu seperti ini, itu bertujuan untuk mengedukasi, untuk menginformasikan bahwasanya di dalam Islam Jamaah itu ajarannya seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kabar dari saudara hijrah yang berada di Bondowoso itu. Jadi Bondowoso itu sedang geger karena dimana kabarnya itu ada pendoktrin yang ada di desa Bercak yang berada di Bondowoso itu menyatakan hijrah keluar dari kepahaman takfiri di dalam Islam Jamaah Jukam 354.
Di sini infonya yang akan saya sampaikan. Di situ kita mengetahui dari kawan hijrah dari Bondowoso itu bahwasannya yang bernama Ustadz Anang Riyadi, yang di situ sebagai pendoktrin, sebagai mubalek tingkat desa di dalam Cukam itu ya, sebagai pendoktrin, penyampai di situ. Alhamdulillah sudah berubah kefahamannya dan sudah telah menyatakan hijrah dari penyimpangan akidah takfiri Islam Jamaah. Jadi kepada Bapak atau Ustadz Anang Riyadi itu ya kami doakan semoga tetap berpaham seperti pemahamannya salafus sholih dan bisa sampai husnul khotimah di dalam berdakwah, ya kan, seperti itu. Dan juga untuk para saudara tua atau para seseorang atau anggota di dalam Islam Jamaah Cukam 354, jangan ragu-ragu di dalam mengetahui ilmu-ilmu yang dimana ilmu tersebut itu ingin kita ingin kita dapatkan, seperti itu. Karena banyak sekali teman-teman kita yang ingin mengetahui dasar dalil, mungkin ya masalah sholat di belakangnya selain golongannya itu tidak sampai ketahui, ya kan, tidak sampai tahu itu. Jangan ragu-ragu seperti itu, karena peraturan atau ijtihad di dalam Islam Jamaah di situ semakin lama itu semakin memojokkan kepada jamaahnya. Seperti video yang kemarin itu sudah kita upload di situ, banyak sekali peraturan hasil musyawarah untuk menekan kepada para rokyahnya untuk tidak boleh berinteraksi kepada selain golongan Cukam pertama, seperti itu. Kemudian ketika infak atau persenan yang biasanya itu mungkin 100.000 atau 1 juta, ya kan, kemudian kok menurun karena tidak ada apa-apa. Kan tidak diketahui bahwasanya mungkin pas waktu kenaikan anaknya, ya kan, itu membutuhkan modal atau membutuhkan biaya yang lebih. Karena dasar di situ ketika usahanya itu tidak ada grafiknya turun atau gimana, itu mereka tetap akan harus diwaspadai, seperti itu. Seakan-akan di dalam Cukam itu rokyahnya atau jamaahnya itu ditutupi dengan menggunakan kacamata kuda dan berada di dalam suatu tempurung yang akhirnya mengongak keluar, kemudian melihat ilmu yang ada di luar itu tidak boleh. Seperti itu. Patut kita curigai, patut kita berpikir. Dan kenapa banyak sekali di dalam Islam Jamaah orang-orang yang mengetahui dalil, ya kan, orang-orang yang biasanya menyampaikan ilmu, orang-orang yang biasanya itu senang dengan ilmu, ya kan, senang menimba ilmu. Kenapa kok bisa sampai keluar dari Islam Jamaah Cukam 354? Harusnya kita sama-sama bisa berpikir, ya kan, kita bisa membuka hati kita, membuka diri kita untuk menanyakan, kenapa sih, kenapa kok di dalam Islam Jamaah para ulama-ulamanya mulai dari tingkat jamaah biasa, ya, jamaah biasa, kemudian mubalek kelompok, tugasan, ya kan, kemudian dari desa, daerah, itu mubalek desa, mubalek daerah, kemudian kiai kelompok, kiai desa, kiai daerah, sampai ulama-ulama top di dalam Islam Jamaah Cukam 354 itu sampai
bisa keluar dari Islam Jamaah Jukam 354. Itu kenapa seperti itu? Karena di dalam Islam itu kita diperintahkan untuk tabayun. Ya, seperti itu. Di dalam Islam dilarang kita itu bersudut pandang satu arah. Ya kan? Harus kita itu bertabayun kepada kedua belah pihak. Contoh ya kan, ketika kita itu mengetahui suatu permasalahan, kenapa kok si fulan ini keluar dari Islam Jamaah? Kita tanyakan pertama mungkin kepada kepengurus dalam Islam Jamaah tersebut, ya kan? Kemudian kita tanyakan kepada beliau yang bersangkutan, ya. Seperti itu kan, tabayun itu, kemudian kita bisa menyimpulkan dari hasil pertemuan dari kedua belah pihak tersebut. Seperti itu. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang berada di dalam Islam Jamaah, suatu ijtihad atau kepengaturan-pengaturan di dalam Islam Jamaah yang mungkin kita itu harus mengetahui. Seperti itu. Banyak sekali sesuatu yang ditutupi di dalam Islam Jamaah. Seperti itu ya. Jadi dalam konteks atau isi di dalam video ini, di situ bahwasanya Ustadz Anang Riyadi itu sebagai mubalik desa yang berada di Bercak, ya kan? Dalam Bercak di daerah Bondowoso itu telah menyatakan hijrah dari Islam Jamaah, sekarang sudah tidak takfiri lagi, sekarang sudah tidak mengkafirkan kepada golongan lain, sekarang sudah tidak se-eksklusif dulu. Karena orang yang sudah keluar dari jamaah itu lebih bebas. Bebasnya kenapa? Karena di dalam Islam Jamaah dilarang untuk sholat di belakang selain golongannya, ya kan? Kemudian yang akhirnya kita sholat di golongan lain itu diperbolehkan. Karena kenapa? Di dalam dalilnya itu sekalipun dia itu ahli kitab atau di situ seseorang itu adalah ahli bid'ah, itu masih diperbolehkan untuk sholat di belakangnya. Seperti itu. Kemudian sudah tidak takfiri lagi. Bentuk takfiri itu juga sama seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak mau sholat di belakangnya selain golongannya itu sudah termasuk takfiri. Berarti menganggap sholatnya orang yang selain golongannya itu sudah tidak sah, ya kan? Seperti itu. Kemudian mengkafirkan kepada selain golongannya, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Mereka menganggap bahwasanya selain golongannya itu ketika itu termasuk sanak famili, masih satu rahim dengan orang tuanya, ketika dia itu berbeda kepahamannya itu sudah tidak mendapatkan warisan lagi, ya, seperti itu. Dan di dalam bukti chatting di Bercak itu geger karena ada postingan Facebook yang menyebutkan mubalik daerah dari Bercak itu hadir di Musola Al-Muhajirin. Mungkin di sini Musola Al-Muhajirin adalah musola yang digunakan untuk kajian di dalam orang-orang hijrawan, orang-orang yang telah keluar dari Islam Jamaah, yang akhirnya diupload, ya kan? Diupload di dalam Facebook, kemudian akhirnya membuat geger di Bondowoso terlebih. Akan tetapi dari tanggapan atau komentar dari Ustadz Anang Riyadi tersebut, beliau malah senang. Seperti itu. Karena kenapa? Karena kita itu sudah terbebaskan, ya kan? Mencari ilmu ya sudah bebas. Boleh mengambil ilmu dari Ustadz sunnah yang ini, kita boleh mengambil ilmu dari Ustadz di organisasi ini, dari golongan ini, dari golongan ini. Dan kita di situ kita akan bisa menfilter dari hasil kajian-kajian tersebut yang akhirnya kita
bisa gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari tersebut. Kenapa? Karena di dalam Islam jamaah itu tidak boleh mengambil ilmu dari selain Islam jamaah Jokam 354 tersebut. Karena kenapa? Ketika kita itu mengambil ilmu dari selain golongan Islam jamaah Jokam 354 tersebut, di situ pasti ada yang berbeda, ya kan? Banyak sekali, mulai dari sholatnya, ya kan, mulai dari zikirnya, zikir sesudah sholat, kemudian sholat sunnah dalam posisi iktidal, kemudian setelah iktidal mau sujud, itu banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Karena di dalam Islam jamaah itu menggunakan cuma beberapa dalil saja, dan di situ dengan dalih untuk menseragamkan di dalam gerakan sholatnya. Kalau gerakan sholatnya itu seperti ini, berarti ini golongan kita ini, ya kan? Padahal di dalam Islam itu tidak seperti itu. Di dalam Islam itu diperbolehkan gerakan sholat, contohnya bisa seperti ini atau bisa seperti ini, ya kan? Seperti itu. Kemudian rukuk dan sujud itu boleh dengkulnya dulu, ya kan? Boleh dengkulnya dulu atau boleh tangannya dulu, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang perlu kita ketahui dari ilmu-ilmu, karena ilmu di dalam Islam itu sangat luas, ya kan? Sampai di dalam dalilnya itu dijelaskan bahwasannya ketika kalian itu mencelupkan suatu pena ke dalam samudra atau lautan, itu kemudian diangkat, yang menempel di dalam pena itu adalah ilmu yang ada di dunia. Akan tetapi ilmunya Allah itulah seluas dari lautan tersebut. Jadi salah ketika kita itu mengambil suatu ilmu cuma pada satu golongan tersebut, dan dilarang untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada di luar golongan tersebut. Semoga bermanfaat dari video ini. Banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.